Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rosyid. Saya mahasiswa dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, jurusan Pidana Politik Islam semester 6. Untuk kali ini perkenankan saya untuk pembuatan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang diampu oleh dosen Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SHMM, MH. Pada kali ini kita akan membuat video terkait pembahasan dari desentralisasi dan juga otonomi daerah. Mungkin hal yang akan kita bahas terlebih dahulu terkait otonomi daerah dan juga desentralisasi. Kita harus mengenal terkait historis daripada desentralisasi dan juga otonomi daerah ini. Kalaupun kita bahas terkait historis daripada otonomi daerah dan juga desentralisasi, dimulai daripada otonomi daerah. Otonomi daerah dulu selalu dicanangkan oleh pemerintah pusat Indonesia. Dan juga berkaca, pada zaman dahulu kala pernah yang namanya konsep otonomi daerah ini diberikan kepada pihak kerajaan. Sehingga pada saat ini otonomi daerah itu diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengelola daerah mereka tersendiri. Bahkan pada saat ini apabila kita bahas otonomi daerah di era modern akan timbul terkait dengan para era kolonialisme, sehingga memang otonomi daerah ini dianut oleh beberapa negara ketika mereka lepas daripada penjajahannya. Kita masuk lagi kepada sejarah desentralisasi. Desentralisasi adalah proses mentransfernya kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ataupun pentransferan tanggung jawab ataupun kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk juga meningkatkan partisipasi politik, memperbaiki pelayanan publik, atau mengatasi ketidaksetaraan regional. Konsep desentralisasi modern berkembang pada abad ke-20 sebagai tanggapan terhadap kekurangan dan kelemahan dari sistem desentralisasi yang kuat. Nah, adapun dampak yang memang saat ini kita alami ketika adanya otonomi daerah dan juga desentralisasi, atau bisa kita katakan dampak positif atau dampak negatif yang terjadi ketika adanya desentralisasi dan juga otonomi daerah. Yang pertama, ada dampak terkait peningkatan efisiensi. Desentralisasi seringkali dianggap dapat meningkatkan efisiensi dalam menyediakan layanan publik dengan memberikan kekuasaan kepada pemerintah lokal. Keputusan dapat diubah lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat. Jadi kenapa juga pemerintah pusat memberikan kebijakan itu kepada pemerintah daerah? Karena mereka merasa bahwasanya pemerintah daerah akan lebih paham terhadap masyarakatnya mereka sendiri. Maka dari itu, terkait peningkatan efisiensi yang dikatakan, yaitu bagaimana pemerintah pusat melemparkan kebijakan ataupun tanggung jawab ataupun juga kekuasaan yang diterima oleh pemerintah daerah, yang mana mereka lebih paham terhadap kultur, terhadap budaya dari masyarakat daerah mereka sendiri, sehingga mereka tahu apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut untuk meningkatkan efisiensi pada masyarakat mereka sendiri. Lalu masuk kepada dampak yang kedua, yaitu pengembangan ekonomi. Mungkin terdapat daerah-daerah di Indonesia yang memang krisis ekonomi. Bukan berarti saya mengatakan krisis ekonomi ini yang benar-benar tidak hancur ekonomi, tidak, melainkan juga ada yang bahasanya daerah yang memiliki ekonomi rendah, ada ekonomi menengah, ada juga ekonomi yang tinggi. Mungkin kita bisa lihat dengan adanya desentralisasi, dengan adanya otonomi daerah yang diberi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mereka berharap dengan adanya hal tersebut mereka dapat meningkatkan ekonomi masyarakat daerah mereka, ataupun mereka bisa meningkatkan ekonomi daerah mereka, sehingga yang mana tadi yang dikatakan pada awal yaitu peningkatan efisiensi juga berkaitan dengan pengembangan ekonomi, sehingga ketika adanya peningkatan efisiensi dari masyarakat, mereka akan meningkatkan pula ekonomi, sehingga antara ekonomi dan efisiensi akan saling berkaitan untuk berkembang lebih maju ke depan. Lalu ada juga peningkatan partisipasi masyarakat. Otonomi daerah dapat mendorong partisipasi politik dan sosial masyarakat setempat. Dengan lebih dekatnya kekuasaan politik dengan rakyat, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, jadi peningkatan partisipasi masyarakat yang dimaksud dari sini, peningkatan yang terjadi yaitu adalah pengawasan dan juga keputusan yang diambil oleh masyarakat daerah
kepada pemerintah daerah mereka, karena pemerintah pusat telah memberikan kebijakan ataupun kekuasaan ataupun juga kebijakan itu yang dilemparkan kepada pemerintah daerah, sehingga masyarakat lebih aktif untuk memberikan keputusan, untuk memberikan pengawasan, untuk memberikan masukan. Karena apabila masyarakat ini masih dinaungi oleh pemerintah pusat, maka akan susah untuk terkait pengawasan dan juga masukan yang akan diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah. Lanjut kepada dampak berikutnya, yaitu tantangan dan ketidakseimbangan. Nah, ini mungkin kita bisa katakan sebagai dampak negatif dari pada desentralisasi dan juga otonomi daerah. Yaitu desentralisasi ini juga dapat menimbulkan tantangan termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Atau bisa kita katakan sebagai miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, adanya salah kaprah, terjadinya salah paham antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lalu ada juga resiko korupsi di tingkat lokal. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh dari kepala lurah yang kemarin mungkin sempat viral di sosial media, katakan mengkorupsi uang daerah dan juga digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, ini merupakan hal-hal yang memang sudah tidak etis menurut kita. Lalu ada juga ketidakseimbangan dalam penyebaran sumber daya dan layanan antara daerah-daerah yang lebih makmur dan yang kurang berkembang. Lalu kita bisa lagi lanjut kepada contoh permasalahan yang terjadi dalam desentralisasi. Mungkin yang pertama yaitu ketidakseimbangan sumber daya. Jadi ketidakseimbangan sumber daya yang dimaksud ini merupakan kekuasaan tanggung jawab yang dipindahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maksudnya itu ketika pemerintah memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah, namun di daerah tersebut sumber daya yang ada tidak memenuhi untuk melakukan pelayanan publik, tidak mampu untuk melakukan yang namanya pembangunan, sehingga hal tersebut akan menjadi malapetaka bagi daerah tersebut sendiri. Lalu ada juga kurangnya kapasitas. Pemerintah daerah mungkin tidak memiliki kapasitas administratif, keuangan, atau teknis yang cukup untuk mengelola tanggung jawab baru yang mereka terima. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, yang mungkin sudah tadi kita bahas, yaitu terkait korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Yang mana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hal ini sangat sering terjadi, teman-teman. Karena kenapa saya katakan seperti tersebut? Karena desentralisasi dapat meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tingkat lokal. Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dan lemahnya sistem pengendalian internal di tingkat lokal dapat memperburuk masalah ini. Jadi memang korupsi ini karena ketika adanya kebijakan, kekuasaan yang dilemparkan daripada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mereka merasa bahwasanya dengan adanya kebijakan itu, dengan adanya kekuasaan itu yang mereka pegang, mereka merasa bahwasanya mereka lah yang paling berhak untuk melakukan segalanya. Mereka serta-merta melakukan hal yang mereka suka tanpa memang kita ketahui. Yaitu tadi dikatakan bahwasanya kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat, kurangnya pengendalian internal di tingkat lokal, sehingga memang banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran daripada korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Lalu mungkin kita bisa masuk lagi kepada dampak negatifnya itu contoh tadi dari desentralisasi. Nah, ketidakstabilan politik. Desentralisasi ini, dengan adanya desentralisasi dikatakan bahwasanya oposisi di setiap daerah meningkat. Kenapa demikian? Mungkin karena ketidakstabilan politik. Jika tidak ada mekanisme yang kuat untuk menyelesaikan konflik politik secara damai. Jadi ketika adanya konflik, ketika adanya ketidakstabilan politik terjadi dalam daerah, lalu tidak dapat diselesaikan secara damai, maka semua orang akan menjadi oposisi, maka semua orang akan mengkritisi, maka semua orang akan memberikan cemooh terhadap pemerintah yang ada. Jadi bisa kita katakan bahwasanya dari seluruh sistem-sistem yang telah disiapkan, dari seluruh konsep-konsep yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap negara kita ini selalu memiliki hal sisi positif dan negatif. Lalu selayaknya kita manusia dan juga mahasiswa yang harusnya memberikan sebuah solusi. Jangan sampai nantinya ketika kita sudah membahas ataupun sudah mengkaji, lalu kita tidak memiliki sebuah solusi terkait hal-hal yang ada dalam permasalahan negara kita. Baik teman-teman,
Demikian tadi apa yang sudah kita bahas terkait otonomi daerah dan juga desentralisasi. Mungkin untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap hadir ataupun juga untuk tetap stay di video, karena setelah ini saya akan yakinkan kalian untuk bagaimana kalian ingin masuk ke dalam kampus Universitas Islam Negeri Samarinda Sultan Haji Muhammad Idris. Jadi teman-teman, untuk Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris merupakan salah satu universitas Islam negeri yang ada di kota Samarinda ataupun Kalimantan Timur. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin berkuliah dengan basis Islam negeri, maka jangan lupa untuk teman-teman mendaftarkan diri teman-teman sekalian di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.